Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebab ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi pada hari ini dalam renungan harian. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan hari ini. Kami mau merenungkan lagi firman-Mu. Kami memohon pertolongan Allah Roh Kudus yang menerangi hati kami, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Demikian pembacaan firman Tuhan, dan renungan kita diberi judul Jangan Menyerah. Sekali lagi, jangan menyerah. Hidup ini adalah sebuah perjalanan dan tentu membutuhkan perjuangan. Kita disebut sebagai musafir atau peziarah di dunia ini. Tapi kita sedang berjalan ke arah mana? Perjalanan kita adalah perjalanan iman, tentu saja mengarah kepada Kristus. Dan dalam perjalanan iman kita, pastilah ada tantangan atau bahaya yang membuat kita atau membuat seseorang bisa menyerah di dalam perjalanan. Pertama, tantangan apa saja yang bisa membuat seseorang menyerah? Tantangan yang dihadapi itu beragam. Bisa berkaitan dengan masalah iman, masalah kerohanian, tapi juga bisa berkaitan dengan masalah jasmani atau masalah yang bersifat dengan materi. Seperti apa? Misalnya pengaruh kepercayaan lain di luar Kristus yang menawarkan jalan lain atau pertolongan instan ketika ada pergumulan-pergumulan yang berat. Bisa juga berkaitan dengan penderitaan atau kesusahan. Penderitaan karena usahanya yang bangkrut, atau karena ditinggal oleh pasangan, atau dibuang oleh keluarga, karena sakit penyakit, bahkan juga karena wabah seperti virus yang melanda dunia saat ini. Itu juga bisa membuat seseorang menyerah. Apalagi bisa juga berkaitan dengan teror atau ancaman, persekusi dari kelompok tertentu, sebagaimana yang juga kita bisa saksikan viral akhir-akhir ini. Teror atau ancaman yang dianggap membahayakan atau mematikan, baik itu mematikan karir atau juga kematian secara fisik. Masalah finansial atau masalah keuangan, masalah ekonomi itu juga bisa menjadi persoalan. Masalah yang berkaitan dengan jabatan-jabatan di pemerintahan atau jabatan politik, ataupun juga masalah-masalah di dalam rumah tangga, dalam keluarga. Itu beberapa hal yang bisa membuat seseorang bisa mundur dari imannya. Maka yang kedua, bagaimana supaya kita tetap kuat dan tidak menyerah? Pertama, fokus pada Tuhan, bukan pada tantangan atau persoalan. Dalam ayat 1 sampai ayat yang kedua, pemazmur berkata bahwa dia memandang ke gunung-gunung, tapi di sana tidak ada pertolongan. Mengapa tidak ada? Karena gunung memang hanya ciptaan. Maka kita harus berpindah fokus dari ciptaan kepada Sang Pencipta gunung-gunung itu. Pemazmur memiliki keyakinan pribadi terhadap Tuhan. Dia mengenal Tuhan, dan dia juga sudah mengalami kuasanya. Kedua, meyakini providensi atau pemeliharaan Tuhan yang berlaku secara terus-menerus. Bahwa Tuhan bukan hanya pencipta, tapi juga pemelihara. Ada orang yang percaya Tuhan hanya dalam kondisi baik, ketika sehat dan sukses. Maka muncullah istilah yang disebut dengan iman mujizat. Namun pertolongan Tuhan sesungguhnya nyata dalam segala keadaan. Ia menuntun langkah orang percaya, sehingga ia tidak akan jatuh. Tuhan menuntun baik siang maupun malam. Penjagamu dikatakan di situ ayat yang ketiga, tidak akan pernah tertidur, tidak akan pernah terlelap.
Kita masih ingat tentu peristiwa tiang awan atau tiang api yang dicatat di dalam perjalanan bangsa Israel. Itu menunjukkan kehadiran Tuhan. Dia menaungi umatnya sehingga tetap terlindung dan aman. Selain itu, dia juga menjaga kita dari dalam dan memberikan kedamaian di hati kita melalui Roh Kudus yang berdiam di hati kita. Jadi kita lihat bahwa pemeliharaan Tuhan atau penjagaannya bersifat terus-menerus, bahkan bersifat kekal. Kita bisa lihat dalam ayat yang ke-8. Yang ketiga, tetap memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Penjagaan Tuhan nyata bagi kita sekalian. Dalam ayat 1-2 pemazmur memakai kata ganti aku. Tapi dalam ayat 3-8 memakai kata ganti kamu dan engkau. Jadi di sini jelas, baik aku maupun kamu, engkau, kita semua yang beriman kepada Tuhan akan tetap aman di dalam penjagaannya yang sempurna. Saudara, apa yang merupakan kesimpulan dan aplikasi bagi kita di saat kita menghadapi situasi yang sulit saat ini? Masihkah kita memiliki fighting spirit atau semangat juang? Apakah saudara pernah berpikir akan menyerah? Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Bukan saja Maha Kuasa, Dia Maha Tahu. Dia Maha Hadir, bahkan Maha Kasih. Maka jangan pernah meragukan Dia. Di dalam Dia pasti ada solusi atau jalan keluar. Bersama Dia, nothing impossible. Tidak ada yang mustahil. Karena Dia Tuhan, pencipta yang sanggup mengadakan atau menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dia Tuhan yang setia pada janjinya. Bahkan Dia tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya. Jadi, jangan pernah menyerah, melainkan tetaplah berserah kepada Tuhan di dalam iman apapun yang terjadi. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mohon sekali lagi Allah Roh Kudus menerapkan firman-Mu dalam hati kami dan memampukan kami untuk kami dapat melakukan firman-Mu di dalam perjalanan hidup kami tiap-tiap hari. Sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat, yang kokoh, yang pantang menyerah karena kami hidup di dalam mengandalkan Tuhan dan kami juga meyakini kemenangan akan Tuhan sediakan, Tuhan berikan bagi kami yang sungguh-sungguh hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih pendengar sekalian yang sudah mendengarkan renungan ini. Kiranya Tuhan dimuliakan dan kita semua diberkati. Shalom.